Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Saat yang indah ini kembali kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menghibur dan menguatkan kita. Kita percaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan, semangat yang baru untuk tetap terus mengiring Tuhan. Dan firman Tuhan terus membersihkan karakter hidup kita, sehingga yang jahat itu keluar dari hidup kita dan diberikan kepada kita hati yang baru, hati yang bersih, karena firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita dan tergenapi adalah apa yang menjadi janji Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat dimana kami akan kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu lah yang memampukan kami untuk tetap kuat di tengah badai. Firman-Mu lah yang menolong kami untuk mendapatkan kami hikmat dalam apa yang kami hadapi hari-hari ini. Betul kami menghadapi pergumulan, betul kami menghadapi masalah, tapi kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, maka kami tahu akan ada terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 34 ayatnya yang ke-31, Kejadian pasal 34 ayat 31, Alkitab mencatat, tetapi jawab mereka, yakni Simeon dan Lewi, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi suatu kali Dina, adik perempuan mereka, anak-anaknya Yakub, mengalami hal-hal yang tidak berkenan, yakni dilecehkan oleh Sikem, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ketika Simeon dan Lewi, bahkan saudara-saudara yang laki-laki ini mendengar kabar, maka mereka bangkit murka mereka, bangkit amarah mereka. Sehingga dalam Kejadian 34 ayat 31 mereka menjawab seperti ini, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Mereka gak terima adik mereka, yakni Dina, diperlakukan sebagai seorang perempuan yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya, maka baik Simeon maupun Lewi membantai orang-orang Sikem itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai akhirnya selesai. Oleh karena apa? Karena mereka menganggap diri adik mereka kenapa diperlakukan seperti ini. Nah, dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita diperlakukan hal-hal yang tidak berkenan, iya kan? Sebagai orang percaya, kita Alkitab katakan dan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan sebaliknya kita harus mendoakan orang yang menjahati kita. Kita harus mendoakan dan mengampuni orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus ajarkan. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita diperlakukan, tapi pendeta gimana ya kan? Makanya saya sering mendengar ada orang-orang Kristen bilang, pendeta bagaimana saya nggak mau balas yang jahat dengan yang jahat kalau saya diperlakukan seperti ini. Ada istri-istri berkata, pendeta bagaimana sebagai seorang istri harga diri saya nggak diinjak-injak ketika saya sebagai seorang istri diperlakukan, tidak dianggap, dihina, dijelek-jelekan di depan mama suami saya, pendeta. Suami juga gak mau kalah, pendeta. Saya sebagai seorang suami, saya diperlakukan tidak dihargai sebagai seorang suami di depan anak-anak saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Diperlakukan semena-mena, diperlakukan dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada kita. Kita sebagai orang percaya pernah mengalami hal ini. Bahkan Daud pun, saudara dikasih dalam Tuhan, pernah diperlakukan, atau lebih tepatnya dianggap, dipandang rendah oleh anak perempuan Saul. Dalam 2 Samuel 6 ayat 16, Alkitab mengatakan begini, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan.
Sebab itu Mikal, anak perempuan Saul itu memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, menurut Mikal aneh kalau Daud seorang raja loncat-loncat menari-nari di hadapan Tuhan seorang. Akhirnya apa? Menganggap rendah. Oh, raja kok begini sih sikapnya. Raja kok tingkah lakunya seperti ini. Loh, Daud memang dari dulu sebelum jadi raja memang kalau memuji menyembah Tuhan seperti ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. But it's okay. Sekalipun dia menganggap rendah Daud, kita pun mungkin pernah dianggap rendah. Kita pun pernah dianggap sebelah mata, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh orang-orang tertentu yang memang tidak menyukai kita. Tapi tidak mengapa, Daud aja pernah mengalami hal ini. Bahkan saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan, pernah diperlakukan semau-maunya. Oleh apa? Oleh karena Yesus mau mati buat kita. Coba lihat dalam Lukas 23 ayat 25. Alkitab mencatat, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika diperhadapkan dengan masa pada saat itu, pilih mana? Barabas atau Yesus? Mereka memilih siapa? Barabas. Apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan? Yesus diserahkan kepada mereka. Dan Alkitab mencatat mereka memperlakukan Yesus semau-maunya mereka. Nah, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau suatu hari, atau mungkin kita sedang mengalami, atau kita mungkin pernah mengalami, diperlakukan semena-mena, diperlakukan dengan seakan-akan kita tidak ada harga dirinya. It's okay, saudara dikasih dalam Tuhan. Selalu saya bilang, perlakuan orang terhadap kita tidak mempengaruhi harga diri kita di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, perlakuan seseorang terhadap kita tidak akan pernah mempengaruhi harga diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang menghargai kita. Itu sebabnya Yesus mau mati buat kita. Yesus mau mati buat kita karena memang kita berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun ada orang-orang tidak menganggap engkau berharga, sekalipun kau tidak diperlakukan sebagai seseorang yang berharga, ada kabar baik buat setiap kita. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, sekalipun kita sedang diperlakukan semena-mena, engkau sebagai seorang istri tidak diperlakukan sebagaimana suami memperlakukan istri yang baik. Engkau sebagai seorang suami mungkin tidak diperlakukan sebagai seorang suami yang baik oleh istrimu. Engkau orang tua tidak diperlakukan sebagaimana orang tua diperlakukan oleh anak-anaknya. Hari ini saya mau mengajak setiap kita, it's okay. Engkau tidak akan pernah berubah harga dirimu di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau diperlakukan oleh orang-orang di sekelilingmu tidak berharga, engkau tetap menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus mau mati buat setiap kita. Hari ini biarlah kita mengingat selalu hal ini, sehingga ketika suatu hari nanti kita diperlakukan semena-mena, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita diperlakukan sebagaimana orang jahat memperlakukan kita, kita cuma mau bilang, Yesus pun pernah diperlakukan seperti itu. Masakan saya diperlakukan seperti itu membalas? Yesus saja berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka telah perbuat. Masakan saya ketika diperlakukan itu memberontak? Masakan saya sebagai manusia diperlakukan seperti itu, merasa di harga diri saya diinjak-injak? Bagaimana dengan Yesus? Hari ini kita diingatkan, kalau suatu hari nanti kita diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima, it's okay. Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan pernah diperlakukan semau-maunya, semena-mena dalam kehidupannya. Biarlah itu boleh menjadi pengingat buat setiap kita untuk tetap rendah hati. Karena harga diri kita bukan oleh karena perlakuan orang terhadap kita. Harga diri kita oleh karena Yesus telah mati buat setiap kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kami mengalami perlakuan yang tidak benar, tidak berkenan, tidak membuat kami menjadi seorang yang berharga, hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kami tetap berharga di hadapan Tuhan. Keberhargaan kami bukan karena perlakuan orang terhadap kami. Keberhargaan kami karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan Tuhan kerjakan buat kami. Ampuni kami kalau sering kali kami merasa congkak, merasa sombong, merasa tinggi hati karena perlakuan orang terhadap kami. Tapi hari ini kami diingatkan, Tuhan Yesus pernah diperlakukan semena-mena.
Tapi biarlah kami belajar dari sikap Tuhan Yesus. Tetap mengampuni mereka, tetap mengasihi mereka. Karena kami tahu yang membela kami adalah tangan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Sehingga setiap kami memiliki sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka juga yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, Tuhan yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.